masuk dalam tema besar. Ya, kita masuk dalam tema besar sinopsis. Kita mau belajar sungguh-sungguh mendalami siapa Yesus, siapa jati dirinya yang hidup 2000 tahun yang lalu dengan seteliti mungkin, ya, sebisa mungkin, seteliti mungkin. Kita akan mulai dari Lukas, ya, karena dari semua kitab Injil, Lukas yang paling awal menceritakan kisah Yesus, ya, dimulai dari lahirnya seorang nabi, ya, dianggap imam juga boleh karena memang keturunan imam, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita baca ya, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25. Ya, tolong perhatikan baik-baik, benar-benar, karena ini penting. Silahkan Pak. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Baik,
terima kasih atas pembacaannya. Bapak Ibu, pasal 1 ayat 5 sampai dengan pasal 1 ayat 25 ini penting untuk memahami siapa Yesus. Memang ini kisah tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi dari kisah ini kita bisa tahu siapa Yesus sesungguhnya. Ya. Jadi coba kita lacak gitu ya, kita lacak. Pada masa Herodes, ini berarti tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Itu pemerintahan Herodes Agung, memerintah Yudea. Ya. Ada seorang imam keturunan Abia, ya, keturunan Harun, keturunan Abia, yaitu Sakaria dan istrinya pun keturunan Harun, Elisabet, bertugas di bait Allah. Ya. Jadi harus dipahami ya, imam yang bertugas di bait Allah itu ada jadwalnya. Ya, jadi bukan cuma gereja yang punya jadwal pelayanan gitu ya. Bait suci sudah ada jadwal pelayanan. Ya. Raja Daud, jadi pembagiannya ini mulai Raja Daud. Raja Daud membagi keturunan Harun, ya, keturunan imam besar yang pertama, yang laki-laki menjadi 24 kelompok imam, masing-masing bertugas di bait Allah secara bergilir. Abia adalah pemimpin kelompok ke-8. Ya, Abia ini nenek moyangnya si Sakaria. Jadi kalau Abia bertugas di bait Allah itu berarti rombongan, kalau Sakaria bertugas di bait Allah berarti jadwalnya kelompoknya Abia gitu ya. Kita baca aja supaya paham. 1 Tawarik 6 ayat 49. 1 Tawarik 6 ayat 49. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Perhatikan ini, Harun dan anak-anaknya ya berkewajiban membakar korban di atas mezbah bakaran ya untuk pendamaian, untuk mengadakan pendamaian bagi Israel. Perhatikan ya, ini ayat ini kata-kata kuncinya. Jadi keturunan Harun berkewajiban membakar korban, mengadakan pendamaian gitu ya. Lalu kita baca ayat 20, pasal 24, 1 Tawarik 24, ya 1 Tawarik 24 ayat 10. 1 Tawarik 24 ayat 10, yang ke-7 pada Hakos, yang ke-8 pada Abia. Ya, jadi ini kalau Anda baca dari atas, ini keturunan Harun. Keturunan yang ke-7 itu Hakos, keturunan ke-8 Abia. Jadi Abia ini nenek moyangnya Sakaria, ya. Nah, jadi Harun dan anak-anaknya dan keturunannya itu punya jadwal, ya, dibagi 24 kelompok. Itu punya jadwal untuk masuk ke dalam bait Allah, mengadakan pendamaian bagi orang Israel dengan membakar ukupan, ya. Kalau kita melihat 1 Tawarik 6 ayat 49 tadi, pembakaran ukupan itu untuk melakukan tugas pendamaian. Berarti hari itu pada saat si Sakaria masuk adalah hari raya pendamaian atau yang disebut Yom Kippur. Ya. Tugas keimaman bait suci untuk membakar ukupan. Nah, ukupan ini campuran ya, kemenyan, getah, rempah-rempah dan garam. Itu ukupan. Ya. Jadi tugas keimaman membakar ukupan, sementara umat di luar sembayang. Ya tadi dikatakan kan ada jemaat atau umat yang menunggu di luar. Berarti hari itu adalah hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Nah, Yom Kippur itu hari ke-10 Tisri setelah Rosh Hasanah atau
Hari Raya Serunai. Ya, coba dimunculkan gambarnya. Ini gambar penting ya Bapak Ibu. Ya. Perhatikan ini kalender Ibrani dan Hari Raya Ibrani modern ya. Perhatikan bulannya, bulan 1 tuh Nisan, bulan kedua Iyar, bulan ketiga Sivan, terus sampai ke-12 tuh Adar. Ini adalah tahun baru modern. Dulu waktu lama, waktu zamannya Tuhan Yesus, tahun barunya itu masih Tisri, masih satu Tisri, Rosh Hasanah yang warna merah, perhatikan. Ya. Tanggal 10 Tisri itu Yom Kippur, hari raya pendamaian. Disinilah Zakaria bertemu dengan malaikat. Ya, ini penting Bapak Ibu, ini clue-nya. Karena dari sini nanti gitu ya, karena tahun barunya kan satu Tisri Rosh Hasanah. Maria nanti ketemu sama malaikat itu di bulan Adar, dikatakan bulan ke-6. Gitu. Jadi pada saat Maria ketemu malaikat, kandungan Elizabeth itu sudah umur 5-6 bulan. Makanya pada waktu Maria memberi salam, anak Elizabeth bergerak. Kenapa? Sudah 6 bulan. Itu maksudnya. Dan jika dilihat dari Maria ketemu malaikat bulan 12 Adar, bulan ke-6, kan penanggalan kuno ya, bukan penanggalan yang modern. Kalau modern bulan 12. Tapi penanggalan kuno Adar itu bulan ke-6. Nah, tambahkan saja 9 bulan. Tambahkan aja 9 bulan. Jadi Adar. Ya, bulan pertama Nisan, Iyar, nah, berarti bulan ke-9 adalah Kislev. Kislev itu Hari Raya Hanukkah. Kapan diadakan? Ya bulan ini di Israel, Hanukkah. Berarti memang kelahiran Yesus itu 25 Desember, memang bulan Desember, tidak salah itu. Ya, jadi dari sini ketahuan gitu ya. Ya ini kalender ini nanti akan saya perjelas lagi minggu depan. Tapi yang mau saya sampaikan gini, pada waktu Zakaria masuk ke Bait Allah ketemu malaikat itu pada saat Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur, ya 10 Tisri. Jadi itu sudah jelas. Ya, jadi maksud saya ngomong begini, bener enggak sih ada yang namanya Zakaria ketemu malaikat? Jelas ada, karena hari itu adalah hari raya, tercatat, gitu loh ya. Meskipun ya data Alkitab ini masih bisa diperdebatkan, terutama oleh catatan Yahudi yang katanya punya catatan siapa pemimpin ibadah pendamaian sejak zaman dulu kala. Ada tahun sekian ini. Katanya tidak ada nama Zakaria, katanya. Makanya itu masih perdebatan ya. Yang enggak pas ini siapa. Tetapi dari sini saya mau menyatakan gitu ya, apa yang dikatakan Alkitab bahwa ada Zakaria melakukan pendamaian, ketemu malaikat di hari itu memang betul karena memang ada perayaan gitu ya. Kalau tidak ada perayaan tidak ada imam yang masuk ke ruang kudus, gitu ya. Tidak ada yang membakar ukupan, tidak ada karena pembakaran itu ada jadwalnya. Gitu ya. Hari raya ini perayaannya begini, hari raya itu perayaannya begitu, itu ada ya. Oke, ini sekedar tahu saja supaya kita tahu bahwa ini kisah benar-benar Alkitabiah ya. Jadi Yom Kippur hari ke-10 setelah Rosh Hasanah itu awal tahun baru Yahudi kuno ya. Kemudian berubah ya. Di zaman modern berubah, tahun barunya adalah Nisan, itu sesuai dengan Keluaran 12 ayat 2. Silakan. Keluaran 12 ayat 2, bulan inilah
akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, ini perintah Musa ya untuk menjadikan bulan keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu sebagai awal tahun gitu ya. Dan itu baru diadakan sekarang. Kalau dulu itu Rosh Hasanah, 1 Tisri, itu tahun barunya. Makanya kalau istilahnya Rosh Hasanah, kira-kira bulan September, banyak orang Indonesia ke Israel, mengadakan perayaan tahun baru Israel, Rosh Hasanah. Gitu. Ya terserah, punya duit enggak masalah ya. Tapi seperti itu, padahal tahun baru modernnya bukan Rosh Hasanah, tahun baru modernnya Israel adalah Nisan, ya, adalah Paskah. Jadi 1 Nisan itu tahun baru, 15 Nisan itu Paskah, gitu. Jadi berubah. Nah, ini yang buat bingung. Kalau orang tidak ngerti sejarah ini, kita bingung Yesus itu lahirnya kapan. Karena dikatakan, ini pelajaran ke depan ya, bulan yang ke-6 Allah menyuruh Gabriel bertemu dengan Maria. Bulan ke-6 itu kapan? Bulan ke-6 kalender Ibrani kuno. Ya, bukan bulan ke-6 kalender Ibrani modern atau bulan ke-6 kalender Masehi, bukan, enggak masuk hitungan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Saat itu, ya saat Yom Kippur itu, saat dia melakukan pelayanan pembakaran ukupan, Zakaria mendapat pesan dari malaikat bahwa Elisabet istrinya akan memperoleh anak. Ya, dan anak ini benar anak mujizat karena dikatakan Elisabet mandul dan sudah tua. Ya, anak ini harus dikhususkan, gitu ya. Kita baca dulu Imamat 16 ayat 17. Imamat 16 ayat 17. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar. Setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Oke, jadi saat Zakaria masuk melakukan pelayanan pembakaran ukupan, tidak ada seorang pun boleh hadir. Ya, aturannya itu Imamat 16 ayat 17. Jadi Zakaria ketemu malaikat tidak ada yang melihat. Karena tidak ada satupun boleh hadir. Tiba-tiba dia keluar dari tempat pembakaran ukupan, sudah tidak ngomong apa-apa. Istilahnya sudah syok, istilahnya gitu. Kenapa syok? Ya karena anak yang dijanjikan ini mujizat, gitu ya. Zakaria mendapat pesan Tuhan, ya, dari malaikat yang bernama Gabriel, bahwa anaknya haruslah dia namai Yohanes, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus dari mulai rahim ibunya. Ini berarti Yohanes termasuk golongan Nasir Allah yang dikhususkan karena Nasar, ya, Nasir Allah. Nasir Allah ini seseorang yang dikhususkan karena Nasar, gitu ya. Bilangan 6 ayat 1 sampai 4, ayo dibaca yuk. Ya, kita belajar dalam konteks Yahudi, mau enggak mau ya harus jelas, gitu ya. Bilangan 6 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan, jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur,
dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Ya, jadi benar-benar dikhususkan, tidak boleh minum minuman yang terbuat dari anggur, bahkan anggur kering, itu kismis berarti tidak boleh. Ya, begitu dikhususkannya. Gitu ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah tokoh penting Bapak Ibu. Ya. Dia lahir sebagai seorang nasir, dikhususkan bagi Allah. Dan dalam kandungan dikatakan, dia dipenuhi roh Allah. Ya. Yohanes dikatakan penuh Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ini untuk menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang dalam rancangan Allah. Orang dalam rancangan Allah. Jadi kejadiannya itu luar biasa gitu ya. Kehamilannya dari ibu yang dikatakan mandul, dalam kandungan penuh roh, lahir-lahir nggak boleh begini, nggak boleh begitu karena dia dikhususkan oleh Allah. Jadi Yohanes Pembaptis ini bukan sembarang orang. Ya, di masyarakat Yahudi saat itu, ini sosok besar, ini nabi. Dia didengar orang. Itu sebabnya dikatakan pembuka jalan. Ya. Dalam pelayanan Yesus, kalau Yohanes tidak menjelaskan siapa Yesus, bisa jadi orang tidak percaya. Karena nabi ini benar-benar diakui, dia anak seorang imam. Hidupnya sebagai nasir, begini begitu tidak boleh, hidupnya benar-benar suci dalam pandangan tradisi Yahudi. Jadi perkataannya itu benar-benar dipercaya. Gitu ya. Dipercaya. Oke. Kita baca sekarang pasal 1 tetap ayat 15. Lukas ya, Lukas 1 ayat 15. Kita baca ulang. Sampai 17. Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya. Ini 3 ayat penting. Ya, 3 ayat penting. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang dalam rancangan Allah, besar di hadapan Allah. Ya, dia seorang nasir, penuh roh sejak dari dalam kandungan. Jadi ini orang benar-benar spesial ya. Dikatakan di pasal 16 dan 17, dia akan membawa, apa tadi? Pasal 16 muncul kan? Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, berbalik kepada Yahweh Allah mereka. Tuhan itu pasti Yahweh. Ya, itu kan translate dari Kyrios, Adonai atau Yahweh gitu ya. Dari ayat 16-17 ini ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama ya, dikatakan Sakaria bertemu malaikat yang bernama Gabriel. Ya, malaikat Tuhan yang menemui Sakaria bernama Gabriel. Ini berarti malaikat Tuhan bukan sebuah nama. Anda paham? Malaikat Tuhan, Malak Yahweh. Ya, dari ayat ini berarti malaikat Tuhan atau Malak Yahweh bukan sebuah nama. Tapi julukan bagi malaikat yang diutus Tuhan atau Yahweh. Dari penjelasan ini kita tidak boleh memastikan malaikat Yahweh atau Malak Yahweh hanya dipahami sebagai satu pribadi malaikat saja. Karena siapapun malaikat yang diutus Yahweh adalah Malak Yahweh. Tapi ini bukan berarti Malak Yahweh itu semua enggak jelas siapa.
Ya, karena di sini dikatakan malak Yahweh itu Gabriel. Di konteks yang lain malak Yahweh itu bisa sosok lain. Di konteks ayat lain malak Yahweh itu bisa sosok seseorang, tapi pasti ada ciri-cirinya. Ini yang mau saya sampaikan. Ya. Jadi kita tidak boleh memutlakkan malak Yahweh itu pasti satu sosok tertentu, satu pribadi tertentu. Tidak ya. Karena malak Yahweh yang di sini namanya Gabriel. Malak Yahweh, malaikat Tuhan yang ketemu Sakaria adalah Gabriel. Nanti ada malak Yahweh yang lain yang diutus oleh Tuhan dalam hal lain, itu sebutannya lain. Ya, sebutannya lain. Nanti akan kita bahas. Dalam tradisi non-kanonik, dalam tradisi Yahudi non-kanonik, yang bukan kanon maksudnya, yang bukan di Alkitab, tradisi Yahudi yang bukan dari Alkitab, itu Henokh diangkat menjadi malaikat Tuhan. Henokh diangkat menjadi malaikat Tuhan, maksudnya diangkat menjadi utusan Yahweh. Itu Henokh. Ya, kita tidak mau percaya non-kanonik, tetapi saya mau menyampaikan bahwa yang namanya malak Yahweh itu bukan nama tetapi julukan atau gelar bagi seorang malaikat, ya, bagi sesosok malaikat yang diutus Yahweh. Bisa jadi namanya beda-beda, bisa jadi itu sosok yang berbeda, namanya beda-beda. Tetapi dalam setiap konteks Allah menyuruh pasti punya ciri-ciri. Ya. Termasuk malak Yahweh yang memimpin keluar Israel, itu namanya beda, gitu ya. Nanti kita cek. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang dalam rancangan Allah untuk membuat orang Israel berbalik kepada Yahweh Allah mereka. Kalimat ini tampaknya ya di Lukas 1 ayat 16 sampai 17 itu menghubungkan tokoh Yohanes dengan sosok utusan di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Tadi dikatakan ya di Lukas 1 ayat 16 sampai 17 tadi sudah dibaca. Narasi ini tampaknya menghubungkan sosok Yohanes Pembaptis dengan utusan di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Jadi ini kutipan, jadi apa yang disampaikan itu kutipan dari Maleakhi 4, 5 sampai 6. Ayo kita baca yuk. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, coba narasi ayat itu. Bandingkan sama Lukas 1 ayat 16 sampai 17, munculkan coba. Lukas 1, 16 sampai 17, tadi Maleakhi kan sudah dibaca. Lukas 1 ayat 16 sampai 17. Munculkan. Ayat 17. Nah, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, gitu. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ini kan sama seperti yang Maleakhi tadi. Betul ya? Jadi gitu ya. Jadi Sakaria gitu ya. Jadi malaikat itu memberitahu Sakaria siapa jati diri Yohanes Pembaptis sebetulnya. Siapakah dia sebetulnya? Ya. Jadi tidak sembarangan. Yohanes Pembaptis itu siapa? Ya dialah utusan yang disebut di Maleakhi. Nah, coba kita cek. Kalau di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 masih kurang jelas, kita cek sekarang Maleakhi 3
ayat 1. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Ya, di Maleakhi 3 ayat 1 dikatakan, aku menyuruh utusanku, ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya datang. Ya. Jadi menurut Maleakhi 3 ayat 1 ada 2 utusan. Ada 2 utusan. Ya. Satu utusanku yang berjalan di depanku, yang mempersiapkan jalan di depanku. Nah, sedangkan Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6, coba dimunculkan lagi ayat yang 6 terutama. Maleakhi 4 tidak ada. Oh, ya dibacakan aja Pak. Maleakhi 4 ayat 6. ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, jadi di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 ada utusan yang membuat hati bapak kembali kepada anaknya, gitu ya. Itu sebetulnya bukan hati bapak-bapak, ya. Di Maleakhi 4 ayat 6 Septuaginta itu adalah hati bapak, singular, ya, bukan plural. Jadi mempersiapkan hati bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Yahweh suatu umat yang layak baginya. Jadi nubuatan untuk Yohanes Pembaptis yang diterima Sakaria adalah nubuatan yang ada di kitab Maleakhi tentang hadirnya seorang utusan yang mendahului Tuhan yang datang. Gitu ya. Yohanes akan menjadi alat pembuka jalan bagi utusan Yahweh yang Musa janjikan. Utusan Yahweh apa Yahweh sendiri Pak yang datang? Ya. Yang datang utusan Yahweh, bukan Yahwehnya. Ya, coba kita cek lagi pasal Maleakhi 3 ayat 1-nya. Maleakhi 3 ayat 1, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Aku menyuruh utusanku, ini aku ini kan siapa? Tuhan. Ya. Tuhan menyuruh utusannya supaya dia mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Dan dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk dalam baitnya. Tetapi yang masuk bukan Tuhannya, tetapi malaikat perjanjiannya, utusannya yang kamu kehendaki itu. Jadi orang-orang di zaman Maleakhi mengharapkan kehadiran malaikat perjanjian. Karena mereka tahu nggak mungkin mengharapkan Yahweh sendiri hadir, pasti mati. Tidak ada orang bisa bertahan jika bertemu Yahweh yang maha tinggi. Jadi yang mereka nantikan itu malaikat perjanjian. Gitu loh, ya. Siapa itu Pak? Nanti sebentar. Jelas sampai sini? Jadi yang pertama malaikat Tuhan menemui Sakaria. Ini adalah Gabriel, ya. Malaikat Tuhan dalam hal ini bukan nama, tetapi julukan. Dengan demikian kita punya satu pengertian bahwa Malak Yahweh itu bukan satu sosok malaikat saja, tetapi bisa sosok malaikat yang diutus Allah siapapun dia.
dalam hal ini Gabriel, gitu ya. Nah, berikutnya malaikat mengatakan kepada Zakaria, gitu ya, bahwa anakmu ini akan menjadi utusan yang membuka jalan bagi utusan Yahweh seperti yang Musa janjikan. Kenapa saya katakan yang Musa janjikan? Karena di Maleakhi 4 ayat 4 itu yang membuat orang kembali kepada bapak dan bapak kembali kepada anak, itu adalah orang yang seperti Musa. Kita baca yuk, Maleakhi 4 ayat 4. Maleakhi 4 ayat 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jelas? Ini kalau ayat 4 dilanjutkan di ayat 5, ini lebih jelas lagi. Ya. Anda baca nanti, ya. Ini tidak bisa saya jelaskan secara jelas gamblang karena memang sulit, gitu ya, memang sulit. Tapi Anda nanti bisa renungkan sendiri bahwa yang dinantikan oleh orang Israel adalah malaikat Tuhan, ya, malaikat perjanjian yang akan hadir, ya, yang akan hadir untuk menyampaikan firman Tuhan juga, gitu ya. Yang dinantikan oleh orang Israel ada Mesias, ya, yang dinantikan orang Israel, orang Yahudi adalah Mesias, yaitu sosok seperti Musa yang menyampaikan firman Tuhan juga. Gitu ya. Bukan Allahnya, bukan Tuhannya, karena mereka tidak mungkin bisa melihat Allah, tetapi sosoknya, sosok utusannya yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, itulah yang ditunggu. Gitu ya. Jadi Yohanes adalah alat membuka jalan bagi utusan Yahweh yang seperti Musa janjikan. Tugas Yohanes ini adalah menyampaikan, membuka jalan bagi sosok yang akan membuat Bapa kembali kepada anak-anaknya. Sosok yang akan membuat anak-anak kembali kepada Bapa. Gitu ya. Sehingga manusia dapat berkenan di hadapan Allah dengan bersikap benar kepada sesamanya. Inilah yang dinantikan pada masa itu, pada masa Maleakhi. Masa Maleakhi itu berarti sekitar abad 4, abad ketiga sebelum Masehi. Sampai dengan abad pertama sebelum Masehi, kerinduan mesianik itu kuat. Mereka mengharap datangnya mesianik. Mereka mengharap datangnya Mesias, gitu ya. Makanya disebut masa mesianik. Dan janji Tuhan, aku datang melalui utusannya, utusan Yahweh, gitu ya, yaitu malaikat perjanjian, yang sebelumnya didahului oleh lahirnya sosok nabi seperti Elia. Gitu. Bukan Elia yang datang, seperti Elia. Ya. Poin ketiga, nah ini. Dikatakan selanjutnya, ia akan berjalan mendahuluinya dalam roh dan kuasa Elia. Perhatikan, bukan Elia yang datang. Malaikat itu mengatakan, Yohanes akan berjalan mendahuluinya, mendahului sosok Yahweh ini, mendahului sosok utusan Yahweh ini, dalam roh dan kuasa Elia. Jadi memang bukan Elia yang datang. Gitu ya. Dikatakan berjalan mendahului Yahweh. Lukas 1 ayat 17, ayo dibaca ulang. Kenapa saya mau baca-baca ulang? Karena ini banyak pertentangan gitu loh. Lukas 1 ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Halo, paham? Di ayat ini dikatakan
ia, ini Yohanes Pembaptis, akan berjalan mendahului Tuhan, Yahweh, dalam roh dan kuasa Elia. Pertanyaannya, apakah Tuhan benar yang turun? Karena ayat inilah, maka banyak orang yang berpikir Yesus itu Yahweh. Kan Yohanes Pembaptis berjalan, membuka jalan, mendahului Yesus. Kalau dikatakan ia mendahului Tuhan, berarti Yesus itu Tuhan. Begitu. Apakah ini tepat? Sebenarnya tidak tepat kalau tidak dihubungkan dengan Maleaki. Karena Maleaki mengatakan yang datang itu malaikat perjanjian Tuhan, bukan Tuhannya. Makanya setiap orang harus bisa menghubungkan yang datang ini Tuhannya atau malaikat perjanjiannya. Gitu. Apakah Allah yang maha tinggi berjalan? Jika dikatakan Yohanes berjalan dalam roh dan kuasa Elia, bukan berarti pribadi Elia yang datang kan? Yang ada itu yang datang itu ya Yohanes Pembaptis dengan roh dan kuasa Elia. Bukan Elianya, bukan pribadi Elia yang datang, tidak. Jadi bisa jadi, gitu ya. Maka bisa jadi yang berjalan kemudian menyusul Yohanes, di mana Yohanes adalah pembuka jalannya, ini adalah utusan Yahweh yang penuh roh dan kuasa Yahweh. Paham maksudnya ya? Kalau Yohanes ini disebut berjalan dalam kuasa Elia, berarti yang di depan Yohanes ini, yang di belakang Yohanes, di mana Yohanes membuka jalan bagi utusan Yahweh, gitu ya, berjalan dengan kuasa Yahweh. Jadi Yohanes membuka jalan bagi Yesus, yang adalah utusan Yahweh, yang berjalan penuh roh dan kuasa Yahweh, bukan Yahwehnya. Gitu loh. Pembuktian kedua, karena yang pertama Yohanes itu berjalan dengan kuasa Elia, maka Yesus berjalan dengan kuasa Yahweh, bukan Yahwehnya. Ini kan pembuktian pertama. Pembuktian keduanya, ya Maleaki 3 ayat 1, yang datang itu malaikat perjanjian. Bukan Tuhan yang bicara. Aku mengutus utusanku untuk berjalan di depanku. Dia berjalan, ya. Jadi utusanku ini berjalan di hadapanku, berjalan mendahului karyaku. Yang datang bukan aku Yahweh, yang datang adalah malaikat perjanjian yang mewakili aku. Kenapa? Karena memang Allah Yahweh yang maha tinggi tidak pernah bisa dilihat. Ya. Jelas sekali dalam tradisi Yahudi tidak seorang pun melihat Yahweh yang maha tinggi. Kita cek ya. Mazmur 83 ayat 18. Mazmur 83 ayat 18, biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya, biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa. Oh, bukan, Mazmur 83 ayat 18. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Ya, Engkau sajalah yang bernama Tuhan, Tuhan itu Yahweh. Engkau sajalah yang bernama Yahweh, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jadi yang maha tinggi itu namanya Yahweh, gitu ya. Lalu Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub,
demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hevi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, lihat, Allah tidak akan berjalan bersama bangsa yang tegar tengkuk. Malaikat Tuhan saja yang tak utus memimpin bangsa itu. Kenapa? Kamu tegar tengkuk. Aku tidak menyertai kamu. Kalau aku yang hadir menyertai kamu, kamu bisa tak hukum mati. Supaya aku jangan membinasakan engkau. Paham? Jadi Israel itu tidak disertai Yahweh, tetapi disertai Malak Yahweh. Itu ya. Yang Maha Tinggi selalu mewakilkan dirinya, memandatkan, tidak pernah hubungan langsung. Paling banter dengar suaranya, tetapi berinteraksi secara fisik dengan malaikat Yahweh, dengan malaikat Tuhan. Ya. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Kenapa orang Israel tidak bisa bertemu muka dengan Yahweh? Karena Yahweh itu kudus. Yahweh itu kudus. Orang Israel najis, tegar tengkuk. Daripada kamu tak hukum. Gitu ya. Paham ya? Jadi tidak ada yang namanya Yahweh ketemu manusia, termasuk Israel. Paling banter suaranya. Ya, ingat pelajaran-pelajaran terdahulu bahwa Yahweh berhubungan dengan manusia paling banter suaranya. Kalau sampai ketemu muka dengan muka itu biasanya Malak Yahweh utusannya. Ya. Kita baca Keluaran 33 ayat 20, Pak. Keluaran 33 ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, jelas ya. Tidak ada seorang pun yang dapat memandang Allah Yahweh yang Maha Tinggi dapat hidup, pasti mati. Jadi ini kata kunci. Ya, kata kunci ini pegang. Enggak ada orang yang bisa ketemu Yahweh yang Maha Tinggi. Ya, paling banter mendengar suaranya. Kita cek sekarang di Yohanes 1 ayat 18. Jadi ini pengertian-pengertian Yahudi yang harusnya kokoh gitu ya. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke. Jadi dalam Maleakhi 3 ayat 1 sampai 2 dijelaskan bahwa yang datang adalah malaikat perjanjian. Ya. Maleakhi 3 ayat 1 dan 2 tadi sudah dibaca, dijelaskan yang datang adalah malaikat perjanjian, bukan Yahweh-nya, tetapi malaikatnya yang disuruh oleh Yahweh yang disebut malaikat perjanjian. Ya, jadi malaikat perjanjian ini yang mewakili aku yang berbicara tadi itu. Ya. Ayat pertama, jadi Maleakhi 3 ayat 1, ini kita harus bisa membedakan utusanku dari Tuhan semesta alam yang berbicara, gitu ya. Harus paham, aku itu Tuhan, utusanku itu berarti sosok kedua. Ya. Jadi ada dua sosok di situ, utusanku dan aku yang hadir. Nah, aku hadir diwakili oleh malaikat perjanjian. Siapakah malaikat perjanjian itu? Nah, kita baca yuk. Siapakah malaikat perjanjian itu? Kita baca Hakim-Hakim 2 ayat 1. Hakim-Hakim 2 ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bohim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Lihat,
Ada kata malaikat Tuhan memimpin kamu keluar Mesir, dan aku malaikat Tuhan yang bicara tidak akan membatalkan perjanjian. Jadi yang membuat perjanjian dengan Israel adalah malak Yahweh. Yahweh yang mana? Bukan Gabriel loh. Ini malaikat Tuhan yang memimpin Israel keluar Mesir. Halo? Ada kan malaikat Tuhan yang memimpin Israel keluar Mesir? Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Coba yuk. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, yang membuat perjanjian ini. Jadi Allah saat itu bicara dan membuat perjanjian. Yang membuat perjanjian siapa? Malaikat itu. Kan fisik. Ya. Fisik. Kita baca pasal 23 ayat 20 dan 21. Keluaran 23. 20 sampai 21. Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Jelas ya. Jadi jadi malaikat perjanjian ini adalah malak Yahweh yang memimpin Israel keluar Mesir. Dialah perantara antara Allah yang maha tinggi dengan Israel. Jadi Allah Yahweh berinteraksi dengan Israel melalui malaikat Tuhan ini. Malaikat Tuhan ini juga yang bertemu sama Musa. Siapa namamu? Akulah aku, ego emi. Itu malaikat, bukan Yahweh sendiri. Orang Israel tidak berani ketemu Yahweh. Musa, kamu aja yang datang, kami takut. Itu. Jadi yang datang selalu malak Yahweh. Sampai zaman rasul-rasul, orang Yahudi juga tahu kalau yang datang itu malak Yahweh, bukan Yahwehnya. Ya, kita cek Kisah Para Rasul 7 ayat 35. Kisah Para Rasul 7 ayat 3 dan sampai 5. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah telah memberikan milik pusaka kepadanya. Kisah Para Rasul 7 ayat 35. Sorry Pak. Kisah Para Rasul 7 ayat 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Siapa yang ketemu Musa di semak duri? Malaikat. Jadi malaikat Yahweh ini yang turun, yang memimpin orang Israel keluar Mesir. Dia yang akan hadir, dijanjikan oleh Maleakhi 3 ayat 1. Malaikat perjanjian, dikatakan tadi ya, malak Yahweh itu membuat perjanjian dengan Israel. Makanya pada saat Tuhan Yesus, ini langsung tak lompat ya. Makanya pada saat Tuhan Yesus makan, sebelum dia penyaliban, inilah perjanjian baru. Karena dia yang buat dulu perjanjian lama. Dia bisa mengakhiri perjanjian lama untuk menyatakan yang
baru. Halo? Clear enggak apa bingung? Jadi secara tradisi Bapak Ibu, ya dalam tradisi agama Yahudi gitu ya, malaikat perjanjian itulah yang dinantikan. Malaikat perjanjian itulah yang dibukakan jalan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi orang saat itu meyakini Yesuslah yang hadir ini, Yesus yang hadir ini, itu adalah Malak Yahweh sebetulnya. Itu yang diyakini secara tradisi. Ya. Masalahnya orang beragama ini kan yakin penuh dengan tradisi. Apakah, nah, kalau kita orang modern harus berpikir, apakah Yesus penjelmaan malaikat Yahweh gitu ya? Atau sekedar utusan manusia yang yang penuh kuasa dan roh Yahweh. Nah itu. Karena orang beragama ini, ya ini kan kita ngomong keyakinan tradisional. Ya, keyakinan Zakaria, keyakinan Maria, keyakinan orang-orang dulu terhadap agamanya, ini kan enggak kritis. Ya. Enggak salah ya, tetapi mereka menerima ini begitu saja, gitu loh. Tetapi apakah cara berpikir seperti itu boleh kita kenakan sekarang? Jadi keyakinan beragama zaman dulu itu tidak memiliki rasa curiga atau rasa kritis, masa begini? Apa enggak seharusnya begitu gitu ya. Jadi orang beragama zaman dulu itu percaya secara tradisional bahwa yang ditulis itu beneran, fakta gitu ya. Tetapi apakah cara berpikir itu bisa kita kenakan sekarang? Ini yang perlu didalami. Gitu ya. Nanti minggu depan akan saya lanjutkan ya tentang pembahasan ini. Karena nanti lebih jelas. Kenapa kita harus berpikir kritis gitu loh. Saya ngomong begini tidak menyangkali atau tidak menolak keyakinan tradisi ini gitu ya. Karena memang tradisi ini berkata demikian dan saya pun tahu karena saya mendalami, oh yang datang Malak Yahweh, yang datang malaikat perjanjian, yang dulu membuat perjanjian antara Allah dengan Israel. Nyambung gitu loh. Tetapi apakah boleh, apakah tepat, diyakini begitu saja, tanpa berpikir kritis gitu ya. Pak, tapi saya mau Pak. Percaya bahwa Yesus Malak Yahweh. Tidak apa-apa silahkan, karena memang kitab suci berkata demikian. Tetapi kita harus paham, ini tulisan-tulisan kuno. Ini sastra-sastra kuno. Ini alam berpikir kuno. Nah, ini harus muncul. Gini ya, itu harus muncul. Ini saya sampaikan dulu, supaya Anda malam ini berpikir. Enggak menerima begitu saja. Sekali lagi saya tidak menolak, karena saya yang menyatakan ini juga kan. Malam ini saya mengajarkan ini bahwa yang hadir dibukakan jalan oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus. Dialah malaikat perjanjian yang dijanjikan di Maleakhi 3 ayat 1. Tetapi apakah benar ini penjelmaan malaikat Yahweh? Karena tadi dikatakan Yohanes Pembaptis itu bukan Elia, tetapi orang yang penuh dengan roh dan kuasa Elia. Apakah Yesus bukan tanda kutip
sekedar utusan Yahweh yang memiliki roh dan kuasa Yahweh. Bukan malaikat perjanjiannya. Paham ya? Halo? Ini cara berpikir kritis gitu ya. Anda tidak percaya tidak masalah. Karena memang secara tradisional dikatakan Yesus yang hadir didahului oleh Yohanes Pembaptis dikatakan malaikat perjanjian. Oke, tidak masalah. Tetapi saya mengajak kita berpikir kritis. Karena kita tidak mau berpikir mitos terus, itu maksudnya. Saya nggak mau kita berpikir mitos terus.